Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Willy, yaitu si Opan, dalam Jadinasti Season 3 episode 9 atau Jadinasti episode 61. Yang mana pada Jadinasti episode 61 ini menceritakan Siobhan yang harus bertarung sekuat tenaga melawan para monster bahkan Raja Iblis karena dirinya harus menyelamatkan para anggota setianya. Dan sesuatu akan terjadi dengan Siobhan yang akan membuat Lu Suici sangat bersedih. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika formasi pengorbanan darah pun semakin menguat. Dan Siobhan sadar begitu seluruh mantra terukir, maka formasi sihir ini akan aktif sepenuhnya. Yang mana formasi ini akan menghancurkan seluruh lembah ular beracun. Siobhan juga sadar jika waktunya tak banyak lagi dan mereka harus segera menuntaskan semua siluman binatang ini. Siobhan pun langsung berusaha menyerang Raja Iblis Fei yang terus menyerang menggunakan cairannya. Terlihat Yanhui sangat khawatir melihat Siobhan yang terlempar setelah menyerang. Namun Siobhan pun terus menyerang Raja Iblis ini. Setelah itu pun Raja Iblis binatang ini pun mengeluarkan racunnya kembali yang membuat Siobhan meminta anggotanya untuk berhati-hati dan tidak menghirup asap racun ini. Dan Siobhan baru tahu jika siapapun yang terkena racun ini tak akan bisa mengeluarkan kekuatan sihir mereka. Saat Yanhui mulai terkena racun itu pun Siobhan memintanya untuk menenangkan diri. Karena Yanhui masih harus membantu Siobhan menyelamatkan murid yang lain dan Yanhui harus menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan kabut beracun ini. Setelah memeriksa pun Siobhan sadar jika Raja Iblis ini pernah terluka parah sebelumnya. Dan Siobhan juga melihat jika ada kekuatan sihir yang sudah terkontaminasi oleh kabut beracun. Yang mana karena itu membuat Siobhan mengerti jika Raja Iblis ini menyerap kekuatan orang yang keracunan untuk menyembuhkan dirinya. Dan Siobhan juga menyadari jika sumber kekuatan dari Raja Iblis ini berada di mata satunya itu. Serta melihat luka di mata itu belum pulih, Siobhan pun berniat menyerang ke celah itu. Di sini pun terlihat Siobhan berhasil membanting Raja Iblis ini. Yang mana kemudian para anggotanya langsung menyerang Raja Iblis tersebut. Terlihat Siobhan meminta anggotanya menghindar melihat Raja Iblis ini mampu bangkit kembali. Namun peringatan Siobhan ini telat karena Raja Iblis ini sudah lebih dulu menyerangkan kekuatannya. Dengan cepat pun, Siobhan berusaha menahan serangan itu menggunakan tongkat darahnya. Melihat itu pun, Yanhui langsung berusaha menyerang Raja Iblis ini menggunakan pisaunya untuk menyelamatkan Siobhan. Akan tetapi Raja Iblis ini langsung menyerangkan ekornya ke arah Yanhui. Namun saat Raja Iblis ini akan memakan Yanhui, terlihat pergerakannya tertahan. Karena ternyata Siobhan menggunakan tangan iblisnya langsung menahan kaki dari Raja Iblis ini. Kemudian Siobhan pun meminta anggotanya untuk segera membentuk formasi. Yang mana dengan cepat mereka langsung membuat formasi untuk menahan Raja Iblis ini. Kemudian setelah itu pun Siobhan langsung menyerang Raja Iblis ini kembali. Kemudian terlihat cermin api yang dibawa Siobhan aktif dan itu memasukkan kekuatannya ke tongkat Siobhan untuk menekan Raja Iblis ini dan menghabisinya. Di sini pun Yanhui bertanya-tanya apakah ini kekuatan agung dari kitab langit itu setelah melihat Raja Iblis ini terbakar. Karena bahkan Raja Iblis ini pun tak bisa menahan kekuatan itu. Namun ternyata tadi cermin api Swan tersebut bergerak sendiri. Yang mana kekuatan matahari membantu Siobhan mengalahkan Raja Iblis itu. Dan hal itu pun membuat Siobhan bertanya-tanya ada hubungan apa antara keduanya. Sementara Lu Suici yang baru sampai ke lembah ini melihat formasi pengorbanan darah di ujung sana. Namun terlihat siluman binatang elang kembali bangkit dan menyerang Lu Suici ini. Yang mana dengan cepat Lu Suici menggunakan pedang tiannya untuk menyerang. Akan tetapi terlihat muncul siluman lagi dari tanah. Dan dengan cepat Lu Suici menggunakan kekuatan esnya untuk menghadapi para siluman binatang ini. Kemudian Lu Suici langsung menuju formasi itu karena dia tak tahu apa yang direncanakan Siobhan. Sementara Siobhan tak ingin membuang waktu lagi melihat formasi itu yang hampir aktif. Yang mana kemudian Siobhan meminta anak buahnya berdiri jika mereka masih ingin hidup. Di sini pun Siobhan melihat jika gelombang monster ini masih terus berdatangan. Siobhan pun merasa jika langit dan bumi tidak berpihak dan semua makhluk tak dianggap. Dan dia juga tahu tak ada seorang pun yang peduli dengan nasib anak buangan seperti dirinya.
Chauvin pun memerintahkan semua murid sekte Raja Hantu yang berada di tempat ini untuk berjuang sampai akhir jika tak ingin mati. Dan Chauvin mengajak mereka untuk menerobos gelombang monster ini bersama-sama dan keluar dari lembah ular beracun ini. Terlihat semua anggota pun semangatnya berkobar setelah mendengar perkataan Chauvin tersebut. Dan terlihat mereka langsung menghadapi para siluman binatang ini. Chauvin pun juga bertarung sekuat tenaga agar bisa keluar dari tempat dan formasi ini. Kemudian terlihat jika mayat Raja Iblis tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Namun tiba-tiba ada serangan batu yang langsung menyerang para anggota sekte Raja Hantu ini. Dan terlihat Raja Iblis lain datang dan langsung memakan salah satu anggota. Yanhui yang melihat ada Raja Iblis lain pun sangat dibuat terkejut. Karena Raja Iblis yang ini raungannya mengguncang langit bumi dan kekuatan fisiknya mampu menghancurkan gunung. Dan ternyata ini adalah Raja Iblis yang bernama Zuyan. Terlihat Zuyan ini pun langsung menghantam tanah hingga bergetar. Chauvin pun berniat menahan Zuyan ini dan meminta anggotanya untuk pergi dulu melihat formasi hampir aktif. Terlihat Zuyan pun terus menggunakan bebatuan untuk menyerang Chauvin ini. Akan tetapi untungnya Chauvin masih bisa menghindari itu. Kemudian Yanhui berusaha melindungi Chauvin melihat Zuyan ini kembali menggunakan batu lain untuk menyerang. Akan tetapi Chauvin langsung melemparkan Yanhui karena Chauvin tak mau Yanhui kenapa-napa. Dan pada akhirnya Yanhui meminta anggota lainnya untuk tidak meninggalkan wakil ketua sekte mereka ini. Di sini pun terlihat Zuyan kembali menggunakan batu untuk menahan serangan tongkat dari Chauvin. Dan terlihat jika Zuyan ini mampu menahan serangan tongkat dari Chauvin tersebut. Dan Zuyan pun berbalik menyerang Chauvin menggunakan kekuatan raungannya. Melihat itu pun, Yanhui dan anggota sekte Raja Hantu lainnya langsung mengeluarkan formasi untuk menekan Zuyan ini. Dan kemudian Chauvin pun langsung membuat tongkatnya menjadi besar untuk menghantam Zuyan tersebut. Yang mana terlihat jika serangan Chauvin ini cukup efektif untuk membuat Zuyan tak berdaya. Chauvin pun langsung meminta anggotanya untuk keluar dari lembah melihat formasi ini sudah mulai aktif. Namun saat mereka akan pergi, terlihat serangan seperti tentakel yang langsung mengenai tubuh mereka. Terlihat Chauvin pun sangat terkejut melihat itu. Dan dia juga langsung menggunakan lonceng Brahma Prajna untuk menahan tentakel itu. Karena Raja Iblis ini ternyata belum mati dan kekuatan iblisnya malah semakin kuat. Terlihat Chauvin tetap terkena serangan itu hingga membuat dirinya tak bisa bergerak. Melihat itu pun, dengan cepat Yanhui berusaha menolong Chauvin. Namun Yanhui pun juga harus terkena serangan dari tentakel tersebut. Dengan cepat Chauvin langsung menangkap tubuh Yanhui dan dia pun meminta Chauvin untuk cepat pergi. Namun Chauvin langsung menggendong Yanhui pergi melihat Zuyan ini kembali bangkit. Yanhui yang sudah lemas pun meminta Chauvin untuk meninggalkannya. Kemudian terlihat jika Zuyan kembali menggunakan batu untuk menyerang anggota setia Chauvin ini. Dengan cepat Chauvin menahan tangan Zuyan yang berusaha langsung menyerang dirinya. Dan kemudian Chauvin mengeluarkan sinar emas di dahinya untuk lepas dari terkaman Zuyan ini. Setelah itu pun Chauvin kembali menggunakan tongkat darahnya untuk menyerang dada Zuyan ini. Namun Zuyan masih belum mati dan malah berhasil melemparkan Chauvin. Bahkan Zuyan pun terus menghabisi para anggota setia Chauvin ini untuk menyembuhkan luka akibat serangan Chauvin. Kemudian terlihat jika Zuyan ini mengeluarkan duri darah untuk menyerang Chauvin kembali. Dengan cepat Chauvin menggunakan teknik dari sekte Jingyun untuk menahan serangan dari Zuyan tersebut. Yang mana kemudian Chauvin juga menggunakan tangan iblisnya untuk menghancurkan duri-duri tersebut. Setelah itu pun Chauvin meletakkan tubuh Yanhui dan tetap bertekad akan membawa mereka semua keluar dari sini hidup-hidup. Melihat Zuyan yang terus ngamuk, Chauvin pun tak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun Chauvin langsung menyadari melihat tongkatnya menghisap darah di tempat ini. Karena Zuyan ini menyerap darah untuk bertahan hidup. Maka dari itu, Chauvin akan memotong sumber darah Zuyan ini menggunakan teknik pemakan jiwa. Dengan cepat pun, Chauvin terus menyerang Zuyan sambil memasang 4 inti teknik di setiap sudut. Kemudian Chauvin meminta anggotanya untuk keluar dari lembah karena Chauvin hanya bisa menahan Zuyan ini sebentar saja. Terlihat para anggota ini khawatir dengan keadaan Chauvin nanti. Namun Chauvin pun tetap memaksa mereka untuk pergi. Yang mana pada akhirnya mereka harus pergi dan meninggalkan Chauvin sendiri. Kemudian terlihat jika formasi sihir pengorbanan darah tersebut kini sudah aktif. Dan dengan cepat Chauvin melompat dari tubuh Zuyan untuk menghindari formasi ini.
Terlihat Xiaofan tak lupa membawa Yan Hui saat Xiaofan berusaha pergi dari tempat ini. Namun Xiaofan hanya bisa terdiam melihat Lu Suici yang malah mendatangi formasi tersebut. Sementara terlihat Zuyan sudah tertekan oleh formasi itu. Akan tetapi Zuyan pun langsung menahan kaki Xiaofan agar tak bisa kabur. Yang mana karena itu, Zuyan dan Xiaofan ini langsung terkena ledakan dari formasi ini. Dan terlihat jika ledakan yang dihasilkan dari formasi ini pun begitu dahsyat. Di sini pun Lu Suici langsung menahan ledakan itu karena ledakan ini sangat menakutkan. Meskipun Lu Suici pun juga harus sedikit terluka karena ledakan ini. Namun Lu Suici tak memikirkan dirinya karena dia lebih mengkhawatirkan Xiaofan. Setelah ledakan berakhir pun, Lu Suici melihat banyaknya mayat yang berkelimpangan. Yang mana Lu Suici terkejut karena anggota dari 3 sekte besar aliran iblis semuanya berada di tempat ini. Di sini pun Lu Suici juga langsung memeriksa denyut nadi Yan Hui. Dan karena Yan Hui sudah mati, Lu Suici pun berpikir jika jangan-jangan Xiaofan juga sudah mati. Kemudian Lu Suici pun terus berlari untuk bisa menemukan Xiaofan. Dan Lu Suici dikejutkan dengan siluman iblis yang sedang memakan jubah Xiaofan. Melihat itu pun amarah Lu Suici terbakar dan dia langsung menggunakan pedang tiannya untuk menyerang siluman itu. Karena Lu Suici tak menyangka jika Xiaofan bisa mati di sini. Sambil menyerang pun, Lu Suici terus teringat dengan Xiaofan yang mendatanginya ke sekte Qingyun untuk mengajaknya pergi. Di sini pun terlihat jika Lu Suici terus menyerang dengan penuh amarah. Lu Suici pun tak bisa menahan air matanya teringat Xiaofan yang mengajaknya pergi meski harus ke ujung dunia. Dan Lu Suici kembali menggunakan kekuatan dari pedang tiannya untuk menebas satu sayap siluman ini. Dengan cepat Lu Suici menggunakan pedangnya untuk bertahan melihat siluman ini masih berusaha menyerang. Dan setelah cukup lama menahan, Lu Suici pun kembali menggunakan kekuatan esnya untuk menyerang tepat di dada siluman iblis tersebut. Yang mana Lu Suici sampai mengeluarkan pusaran angin karena mengerahkan semua kekuatannya. Tak lama setelah itu pun, Jingyu dan Zheng Susu juga sampai di tempat ini. Namun Lu Suici sudah kehabisan tenaga dan terjatuh pingsan. Beberapa hari kemudian pun Lu Suici terbangun dan dia sudah berada di sekte Qingyun. Dan dia hanya bisa menatap keluar kamar dengan penuh kesedihan meskipun cuaca malam ini sangat cerah. Wenmin yang terus menunggui Lu Suici pun langsung menghampirinya menyadari adik seperguruannya itu sudah sadar. Karena gurunya dan semua orang sangat mengkhawatirkan keadaan Lu Suici ini. Dan karena membasmi siluman binatang harus mengetahui kemampuan sendiri. Di sini Lu Suici pun hanya menatap sup yang diberi Wenmin ini dan tidak memakannya. Karena di sini Lu Suici terus teringat dan merasa Xiaofan sudah mati. Wenmin pun langsung memeluk juniornya itu melihat air mata mulai keluar dari wajah Lu Suici. Sementara di puncak bambu besar, terlihat Yan Buyi terkejut mendengar seluruh pasukan aliran iblis musnah. Bahkan hampir semua tokoh terkenal tewas di lembah itu. Yang mana tulang monster dan manusia di tempat itu berkelimpangan dan susah untuk dibedakan. Di sini Tian Buyi menuju dapur puncak bambu besar dan teringat saat Xiaofan menjadi koki sewaktu masih di sekte Qingyun ini. Setelah itu Tian Buyi masuk ke dalam kamar milik Xiaofan dulu sambil teringat semua kata-kata Xiaofan saat masih menjadi murid sekte. Dan Tian Buyi hanya bisa duduk termenung di kamar ini yang sekarang tampak sudah kosong. Namun istrinya datang untuk menguatkan Tian Buyi karena Xiaofan sudah tiada. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 61 ini. Ternyata pertarungan Xiaofan kali ini sungguh menguras emosi ya. Karena meski terluka, Xiaofan masih harus membawa anggota setianya. Dan apakah benar jika memang Xiaofan benar-benar sudah meninggal? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 62. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.